Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuktikan bahwa jumlah sudut segitiga sama dengan 180 derajat dengan menggunakan selain busur derajat. Langsung saja kita buktikan. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita membuat dua buah garis sejajar. Kemudian membuat segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarangnya bebas ya teman-teman. Kemudian beri besar sudut dari masing-masing segitiga. Misal sudut X, sudut Y, dan sudut Z. Jika kita perhatikan, di sini adalah sudut sembarang, di mana sudut sembarang itu nilainya sama. Seandainya Y derajat, pasti seberangnya juga Y derajat. Selanjutnya, kita tarik lagi. Ini juga merupakan sudut berseberangan. Kita misalkan X derajat, pasti seberangnya juga X derajat lagi. Setelah itu, kita perhatikan pada garis merah di atas merupakan sudut lurus. Dan sudut lurus tersebut, jumlah sudutnya ada 180 derajat. Lalu selanjutnya, kita tulis X derajat ditambah Y derajat ditambah Z derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini merupakan konsep sudut lurus ya teman-teman. Sudut lurus kan 180 derajat karena satu putaran 360 derajat. Jadi, kalau setengahnya itu 180 derajat. Nah, kita di sini bisa lihat X derajat ditambah Y derajat ditambah Z derajat merupakan jumlah sudut pada segitiga. Jadi, terbukti bahwa jumlah sudut pada segitiga berarti 180. Saya Alfia Lutfiani Lestari. Di sini saya akan membuktikan bahwa sudut luar sebuah segitiga sama dengan jumlah kedua sudutnya yang lain. Dapat kita lihat definisi di sini, yaitu sudut luar segitiga ialah sudut persisian dengan salah satu sudut segitiga itu. Di sini saya akan gambarkan sebuah segitiga ABC. A, B, C. Dan di saat kita akan menambahkan salah satu sisinya, entah itu di sisi AB, entah itu di sisi BC atau di sisi AC. Di sini mungkin saya akan memperpanjang di sisi AB. Kita beri titik di sini. Kita beri nama titik D. Maka sudut CBD itulah yang disebut dengan sudut persisian dengan sudut A, B, dan C. Nah, jadi bila di sini saya sebut sudut B2, inilah yang dinamakan dengan sudut luar segitiga. Nah, nantinya di sini akan ada 3 buah sudut. Maka kita bisa mengkonstruksi sudut luar dari sudut A dan dari sudut C. Ketika sudut luarnya sudut B, 2 ini berpasangan lurus dengan B1, katakanlah ini B1 ya, akan dibuktikan
bahwa sudut B2 sama dengan sudut A ditambah sudut C. Bukti sudut A ditambah sudut B1 ditambah sudut C ialah 180 derajat. Kenapa harus 80 derajat? Karena inilah jumlah sudut dalam segitiga. Nah, selanjutnya pada sudut B1 ditambah sudut B2 ialah 180 derajat. Mengapa jumlahnya 180 derajat? Karena pelurus sebuah sudut adalah tambahan sudut untuk 180 derajat. Dari situ kita dapat mengatakan bahwa sudut A ditambah sudut B 1 ditambah sudut C 180, sudut B 1 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Maka dapat diturunkan dengan sudut A ditambah sudut C dikurangi sudut B2, yaitu sama dengan 0 derajat. Mengapa bisa 0 derajat? Karena sudut B2-nya itu saling menghilangkan. Nah, sampai sini kita buktikan bahwa benar sudut B2 sama dengan sudut A ditambah sudut C. Jadi dapat kita simpulkan, jadi sudut luar sebuah segitiga sama dengan jumlah kedua sudutnya yang lain. Jadi, teorema ini terbukti ya teman-teman, bahwa sudut luar sebuah segitiga itu sama dengan jumlah kedua sudut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ningtyas, NIM 402-20005, Prodi BGST 1 semester 2. Saya di sini akan membuktikan bahwa jumlah sudut luar segitiga sama dengan 360 derajat. Ya, jadi saya di sini akan membuktikan bahwa jumlah sudut luar segitiga sama dengan 360 derajat. Nah, jadi kalau misalkan saya gambarkan, jadi kondisinya begini. Ketika ini adalah suatu segitiga, katakanlah segitiga A, B, C. Dan masing-masing sisi saya perpanjang jadi tampak sudut luarnya. Misalkan ini sudut alfa yang merupakan sudut luar dari sudut A, kemudian ini sudut beta yang merupakan sudut luar dari sudut B, dan
sudut gamma yang merupakan sudut luar dari sudut C. Teorema ini mau kita buktikan bahwa jumlah dari sudut-sudut luar pada segitiga ini itu sama dengan 360 derajat. Jadi akan kita buktikan bahwa sudut alfa ditambah sudut beta ditambah sudut gamma itu sama dengan 360 derajat. Nah, berdasarkan teorema ini yang barusan kita peroleh, maka bisa dikatakan begini. Sudut alfa yang merupakan sudut luar dari sudut A itu sama dengan sudut B ditambah sudut C. Kemudian sudut beta yang merupakan sudut luar dari sudut B itu sama dengan sudut A ditambah sudut C. Kemudian sudut gamma yang merupakan sudut luar dari sudut C itu sama dengan sudut A ditambah sudut B. Ketika persamaan ini kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan bahwa sudut alfa ditambah sudut beta ditambah sudut gamma sama dengan 2 sudut A ditambah 2 sudut B ditambah 2 sudut C, atau menjadi 2 dikali sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, di mana diketahui bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu merupakan jumlah sudut-sudut dalam segitiga yang besarnya kita ketahui yaitu 180 derajat. Maka kita dapatkan menjadi 2 dikali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ma'rifatus Sa'diyah, NIM 4022008. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis berat dan garis bagi. Garis berat yaitu garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga menuju sisi di depannya sehingga sisi terbagi menjadi 2 sama panjang. Berikut langkah-langkah dalam melukis garis berat. Yang pertama yaitu buatlah segitiga sebarang misalnya di sini titik A, di sini titik B, dan di sini titik C. Lalu langkah selanjutnya yaitu buatlah garis sumbu pada garis BC yang memotong sisi BC di titik D. Caranya yaitu letakkan titik tumpu jangkar pada titik B, lalu lukislah garis sumbu pada titik BC. Selanjutnya kita ulang pada titik C, yaitu letakkan titik jangkar pada titik C dan lukiskan garis sumbu pada garis BC. Perpotongan ini kita sebut dengan titik P dan titik Q. Lalu kita tarik garis antara titik P dan titik Q. Selanjutnya, perpotongan antara P dan Q dengan B dan C kita beri nama dengan titik D. Lalu langkah yang ketiga yaitu hubungkan titik A dengan titik D.
Dengan demikian, maka garis AD merupakan garis berat, sehingga panjang garis BD sama dengan garis DC. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga dan akan membagi sudut tersebut menjadi dua sudut sama besar. Berikut langkah-langkah untuk melukis garis bagi. Yang pertama yaitu gambarlah segitiga ABC sebarang. Di sini ada titik A, lalu titik B, dan titik C. Langkah yang kedua yaitu buatlah busur dari titik A sebagai titik pusat sehingga busur tersebut memotong garis AB di titik K dan kemudian AC di titik L. Caranya kita letakkan titik tumpu busur pada titik A dan pensil busur melewati garis AB dan garis AC. Sehingga titik potong di garis AB yaitu titik K dan titik potong di garis AC yaitu titik L. Langkah yang ketiga, buatlah dua busur dari titik K dan titik L sebagai titik pusat dan panjang jari-jari yang sama, sehingga kedua busur tersebut berpotongan di titik M. Caranya, kita letakkan titik tumpu busur pada titik K, lalu arahkan pensil di luar garis BC. Lalu kita letakkan titik tumpuan busur pada titik L, dan kita buat garis busur lagi di luar garis BC. Lalu titik potong ini disebut dengan titik M. Langkah yang keempat yaitu hubungkan titik A dengan titik M sehingga memotong garis BC di titik D. Kita tarik garis dari A ke M. Sehingga berpotongan di titik BC di titik D. Jadi, garis AD adalah garis bagi segitiga pada sisi BC, sehingga akibatnya sudut BAD sama dengan CAD. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas segitiga. Apa segitiga itu? Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 buah sisi. Maka inilah disebut segitiga. Oke. Bagaimana melukis garis tinggi dan garis sumbu pada segitiga? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan garis tinggi. Garis tinggi. Garis tinggi. Nah, kita harus kenali dulu apa yang dimaksud dengan garis tinggi. Garis tinggi itu adalah garis yang kita tarik tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, sebelum kita buat nama segitiga itu sendiri, nah di sini saya akan bikin di sini segitiga A, di sini B, dan di sini C. Nah, tadi apa yang dimaksud dengan garis tinggi?
garis tinggi adalah sebuah garis yang ditarik dari titik puncak segitiga tegak lurus terhadap bidangnya. Ini bidangnya. Dan ketika tegak lurus akan membentuk siku-siku. Sebelum ditarik, kita sediakan dulu penggaris dan busur. Pertama, karena tadi garis tinggi adalah sebuah garis yang ditarik dari titik puncak segitiga tegak lurus terhadap bidang alas. Nah, di sini kita dikasih sisi alasnya. Terhadap bidangnya, dan ketika tegak lurus akan membentuk siku-siku. Nah, kita tarik dari titik puncak segitiga dan garis potong-potong. Nah, lalu kita garis tegak lurus. Nah, garis tegak lurus ini akan membentuk siku-siku. Di sini kita bisa kasih huruf E. Maka garis CE adalah tegak lurus. Apa yang dimaksud garis sumbu? Garis sumbu yaitu sebuah ruas garis yang tegak lurus dan membagi sisi alas sama panjang. Nah, di sini juga kita bisa kasih nama segitiga A, B, dan C. Maka kita bisa ukur juga ini menjadi berapa sentimeter. Nah, kita ukur antara garis A dan B adalah 8 cm. Ternyata panjang dari AB itu 8 cm dan ingin dibagi selamanya. Garis sumbu yaitu sebuah ruas garis yang tegak lurus dan membagi sisi alas sama panjang. Jadi kita bagi dulu sisi alas ini sama panjang
berarti 4 cm. Lalu kita kasih titik di sini. Tinggal kita ambil, dia harus tegak lurus terhadap bidang. Baik, kita ambil garis tegak lurus bidang. Sediakan garis ini, lalu kita garis ini tegak lurus ditandai siku-siku. Maka ini garis ini dinamakan, garis ini disebut juga dengan garis sumbu. Garis sumbu. Kenapa garis sumbu? Karena dia membagi sisi alas sama panjang. Sisi alas sama panjang itu dari aks sini sama, terus back sini juga sama. Maka dia disebut juga dengan garis sumbu.